Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video dari seseorang yang mengaku sebagai pendeta dan gembala. Orang ini sedang membahas tentang persepuluhan. Dan kesimpulannya, orang ini dengan tegas mengatakan bahwa kita orang-orang Kristen tidak diharuskan lagi atau tidak diperintahkan untuk memberikan persepuluhan. Jadi bagi orang ini, persepuluhan itu hanya berlaku bagi orang-orang Israel secara khusus di Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen sekarang? Nah, orang ini mengatakan persepuluhan tidak lagi harus diberikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat dulu videonya. Lumayan panjang, tapi kita harus tonton semua supaya dengan jelas kita bisa tahu apa yang disampaikannya. Dan setelah itu kita akan melihat ajaran kebenaran firman Tuhan. Apakah kita orang-orang Kristen masih tetap harus memberikan persepuluhan atau sudah tidak lagi? Mari kita lihat dulu video yang akan saya bagikan ini. Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu, Bri? Enggak, beneran. Ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan. Karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pernah dengar itu? Alright. Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita. Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah. Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana. Esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini, berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan.
Dan mereka nggak boleh kerja yang lain, mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di perjanjian lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang Tuhan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menggenapi perjanjian lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke perjanjian baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time, suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu. Maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu. Gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan nggak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi, makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus, perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan
belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, dia itu kaya. Tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola hidup ini, uang ini adalah pengelola. Dan Tuhanlah yang bertahta. Dia mau dimuliakan dengan semua hidup kita, termasuk harta benda kita. Jadi kalau dia taruh di hati lu untuk membeli ke gereja, berilah. Tentunya gue sarankan dengan catatan gereja itu adalah gereja yang sehat secara finansial, keuangannya jelas, dan lu bisa percaya. Kalau Tuhan minta kita berikan ke janda miskin, orang kurang mampu, berikanlah. Kenapa? Karena dulu harus lewat gereja, sekarang nggak perlu. Sekarang gereja dan pendeta itu udah ditiadakan. Tidak harus lewat gereja dan pendeta baru ketemu Tuhan. Lu nggak harus datang ke hari Minggu untuk ketemu Tuhan. Tuhan, umatnya langsung berhubungan. Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu dan ke dalam gua. Dia tinggal di hati gua. So buat teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu, please hari ini terbebaslah dari pikiran harus rasa tertuduh. Tuhan gak mau perpuluhan lu, dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Dan gua berdoa dia akan selalu membesarkan hati lu, agar lu selalu bisa murah hati. 10% terlalu kecil, berilah lebih daripada itu, tapi berilah sesuai apa yang Tuhan taruh di hati lu. Oke, kita sudah dengar apa yang dikatakan oleh orang ini. Nah, saudara-saudara, kita orang-orang Kristen, ketika kita berbicara maka harus berdasarkan ajaran firman Tuhan. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh juga mengurangi dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi harus tepat sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Dan orang dalam video tadi, ya, pertama-tama dia mengaku sebagai pendeta, sebagai gembala. Nah, sebenarnya saya agak terkejut juga, heran melihat penampilannya ya, karena dia bertato dan dengan berani memperlihatkan tatonya. Dan kita melihat juga bagaimana dia punya anting-anting dan dengan berani juga dia perlihatkan. Nah, padahal jelas Tuhan melarang yang namanya tato dan juga melarang seorang laki-laki ya memakai pakaian atau peralatan atau berpenampilan seperti perempuan. Oke, itu hanya sekilas saja karena saya melihat ya penampilannya. Lalu yang mengenai persepuluhan, saya rasa kalau perjanjian lama kita tidak usah berdebatkan lagi apakah harus atau tidak, karena jelas sekali ya bahwa di perjanjian lama diharuskan ya memberikan persepuluhan. Dan saya tidak usah bahas lagi karena saya sudah membahas di video lain, ya saya sudah upload. Dan orang ini juga ya, dalam video ini dia juga setuju bahwa di perjanjian lama itu diharuskan diberikan persepuluhan. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang perjanjian baru yang hidup dalam perjanjian baru atau orang-orang Kristen? Apakah kita tetap masih harus memberikan persepuluhan atau tidak? Kalau orang ini mengatakan tidak lagi, karena alasannya ya, kita bukan orang Israel, kita bukan suku Lewi, jadi kita tidak lagi memberikan persepuluhan. Nah, tetapi saudara-saudara, kita kan tahu persepuluhan itu gunanya apa? Secara umum adalah untuk kebutuhan ya para hamba Tuhan, untuk tersedia ya kebutuhan dalam pelayanan di rumah Tuhan, lalu untuk membantu orang-orang miskin, janda, dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa hal ini tidak hanya berhenti ya di perjanjian lama, tetapi juga terus berlanjut sampai kita sekarang kebutuhan-kebutuhan seperti begini. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Matius 23 ayat 23, ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Jadi saya hanya mau menjawab dengan menggunakan satu ayat firman Tuhan saja dengan jelas. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Nah, ini semua berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan Yesus di sini konteksnya sedang mengecam para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, dikatakan mereka ini adalah orang-orang munafik. Ya, kenapa dikatakan orang-orang munafik? Karena mereka memberikan persepuluhan, bahkan begitu detail ya, persepuluhan dari tumbuh-tumbuhan pun mereka berikan. Ya. Dan itu tujuannya hanyalah untuk ya memperlihatkan bahwa mereka itu ya, rohani, ya, mereka bisa dipuji dengan memberikan persepuluhan. Nah, tetapi sebenarnya bagaimana kehidupan mereka ya terhadap sesama secara khususnya, dikatakan tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan. Ya, mereka tidak ada belas kasihan kepada umat Tuhan, ya, kepada orang lain. Ya, jadi di sini Tuhan mengecam mereka ya, bahwa kalian munafik, ya, kalian seolah-olah rohani tapi kalian terhadap sesama, terhadap umat Tuhan mereka bersikap jahat, ya, dikatakan tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan dan kesetiaan. Nah, kalau kita hanya membaca sampai di sini, ya, orang-orang seperti dalam video ini, mereka akan mengatakan, lihat bahwa Tuhan Yesus, ya, dia tidak mengatakan bahwa persepuluhan itu harus dilakukan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan yang harus dilakukan adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, kalau kita hanya melihat, ya, membaca sampai dari kalimat celakalah kamu sampai ya kata kesetiaan, ya, maka kita akan mungkin berpikir bahwa persepuluhan itu tidak lagi diharuskan. Nah, dan saya percaya orang dalam video tadi juga berpikiran seperti demikian. Nah, tetapi saudara-saudara, jangan salah tafsir, ya, jangan salah ya mengerti ayat firman Tuhan. Makanya kita harus baca semuanya, baik secara konteksnya maupun isinya. Dan kalau memang ada kata yang kurang jelas, kita bisa pergi lihat di dalam bahasa asli. Nah, tetapi di sini semua jelas ya kata-katanya, hanya kita perlu melihat konteksnya dan juga isinya. Secara konteks kita sudah tahu itu berbicara tentang ya Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang sikap mereka, hidup mereka. Nah, sekarang kita mau melihat isinya secara lengkap apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Lihat kalimat selanjutnya. Nah, di sini dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kalau kita membaca ayat ini, ya, kalimat ini dengan teliti, dengan jelas, maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus ya mengatakan bahwa kamu memberikan persepuluhan tetapi ya hukum yang terpenting yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kamu tidak lakukan. Itu bukan berarti bahwa Tuhan meniadakan persepuluhan atau mengatakan persepuluhan itu tidak penting. Bukan. Lihat apa kata Tuhan Yesus. Yang satu harus dilakukan. Artinya kamu harus melakukan persepuluhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak lagi dilakukan atau tidak penting atau tidak diharuskan. Bukan. Lihat, yang satu harus dilakukan. Apa yang satu itu? Yaitu persepuluhan tadi. Yang pertama kan. Lalu yang lain jangan diabaikan. Apa yang lain itu? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi di sini Tuhan Yesus jelas-jelas tidak sedang memberikan ya satu pilihan, bukan. Tetapi dua-duanya harus dilakukan. Jadi bukan persepuluhan tidak dilakukan lagi atau tidak diharuskan, tetapi yang diharuskan adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bukan. Bukan memilih salah satu, bukan. Tetapi di sini dua-duanya adalah kewajiban. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Sama seperti kalau kita ambil contoh lain. Kita tidak boleh mengatakan, saya tidak datang ibadah, saya tidak harus datang ibadah. Yang penting kan saya pergi ke panti-panti asuhan, kunjungi panti asuhan pada saat hari Minggu itu, ya pada saat jamnya ibadah. Tidak bisa dikatakan demikian, karena ibadah itu harus. Lalu pergi
berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, pergi ke panti asuhan, itu juga kita dikatakan kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang susah seperti ya anak yatim piatu, janda dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa memberikan alasan bahwa oh saya tidak usah datang ibadah, yang penting saya pergi ya mengunjungi atau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Tidak bisa. Dua-duanya harus dilakukan. Ibadah juga dilakukan, pergi menolong anak yatim, orang-orang susah, itu juga harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi di sini jelas sekali firman Tuhan mengatakan yang satu harus dilakukan, persepuluhan harus dilakukan, dan perbuatan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan juga jangan diabaikan. Nah, atas dasar firman Tuhan ini, maka kita mengatakan persepuluhan itu tetap berlaku bagi kita. Nah, saya mungkin coba mengerti kenapa orang dalam video ini dan orang-orang lain juga yang sepaham dengan dia mengatakan persepuluhan itu tidak harus lagi diberikan. Karena memang ada juga gereja yang sampai-sampai ya menghubungkan persepuluhan dengan keselamatan. Itu juga sesat, salah. Ada juga gereja sampai menaikkan ya persepuluhan menjadi 20%. Katanya supaya nanti kamu diberkati. Itu juga salah. Jadi jangan tambah, jangan kurangi. Ya, bukan 5%, bukan 20% dan selanjutnya, tapi dikatakan sepersepuluh atau 10% dari penghasilan kita. Ya, kita harus berikan kepada Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan sudah berkati kita. Tuhan hanya minta 10%. Dan untuk apa? Ya, tentunya bukan untuk memperkaya para hamba Tuhan. Ya, bukan, tetapi untuk kebutuhan secukupnya mereka, lalu untuk keperluan pelayanan di rumah Tuhan, lalu untuk membantu janda-janda dan miskin, dan anak yatim piatu. Jadi persepuluhan juga jangan salah ya digunakan. Karena banyak gereja juga sekarang menyalahgunakan ya persepuluhan dengan memperkayakan hamba Tuhan. Ya, itu juga salah. Jadi persepuluhan itu harus jelas-jelas digunakan dengan baik ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan susah? Ya, kita tidak bisa memberikan persepuluhan. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, dan kita memohon Tuhan menolong kita. Ya, kalau memang tidak ada penghasilan, ya apa yang kita mau berikan? Ya, tidak ada. Ya, jadi kita harus memohon pertolongan Tuhan, menolong kita agar kita nantinya juga bisa taat akan firman Tuhan ini. Dan kalau kita taat, ya tentunya ada berkat ya yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan akan senang karena bagaimanapun ya kita memberikan ya untuk Tuhan. Ya, kalau orang-orang perjanjian lama saja mereka begitu semangat memberikan persepuluhan, ya terlebih kita sudah orang-orang yang sudah ya diselamatkan, orang-orang yang sudah melihat anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, ya maka kita harusnya ya tidak usah banyak bantahan untuk memberikan persepuluhan. Nah, jadi saudara-saudara, persepuluhan itu harus ya diberikan 10% ya dari penghasilan kita, dan harus digunakan persepuluhan itu dengan benar. Dan kalau kita pun tidak ya bisa memberikan karena mungkin kita susah, kita minta ampun. Bagaimanapun kita juga salah, ya kalau ada penghasilan kita, ya kita harus berikan 10% ya kepada Tuhan. Nah, jadi kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan selalu memelihara hidup kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.